Berjumpa kembali dengan konten tidak kreator dari Taniutun. Salam Taniutun. Super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan konten tidak kreator Taniutun. Salam Taniutun. Pada kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol tentang peternakan. Jadi peternakan merupakan bagian dari pertanian, sehingga kalau di dunia umum pertanian itu di dalamnya pasti ada peternakan, karena itu tidak terpisahkan. Pada kali ini kita di Gria Mandiri ini sedang ngobrol tentang perwedusan atau dalam biasa disebut dengan peternakan kambing yang belum profesional. Jadi ini masih tahapan peternakan tradisional menuju peternakan internasional. Internasional. Nah, sudah ada narasumber kita yaitu Bapak Witoyo ini selaku petani sekaligus peternak, yang nantinya ada komentatornya Mas Hari, ini sudah profesional yaitu komentator internasional. Nah, langsung saya buka, Pak Witoyo, kenapa Anda beternak kambing kan itu? Kalau dari seperti yang disampaikan di awal ya, bahwa pertanian itu tidak lepas dari peternakan kan seperti itu ya. Memang hobi aja sebenarnya kalau di ternak. Cuma kalau semakin ke sini hobi yang menjanjikan, ada sisi ekonomisnya. Tapi kalau saya pribadi di pertanian yang terintegrasi dengan ternak, saya memang pengen memanfaatkan dari kotoran atau limbah ternak ini untuk di pertanian, terutama pertanian sayur. Seperti itu. Jadi intinya Tak kira ngene Kang Malan. Petani iki kok nyambi karo ternak kambing apa kurang penggawean? Lah wis tani Lombok. Mari ngono kok sik dadak ternak kambing, apa kurang gawean apa piye? karepmu iki mangku pura ngono lho. Itu penggawean. Jadi karepe mangku pura itu penggawean. Iki penggawean. Karena pertanian dan peternakan itu satu kesatuan dan tidak bisa lepas. Iku nek memang ya aku mau tani tok tanpa ternak, iku ya tetap ndak pas. Akhirnya kan terpecah nanti. Karena yang jelas kan dari zaman nenek moyang kita bahwa tani ternak itu tetap kita berangkat ke kebun membawa kompos. Kalau dulu ya nenek moyang kita ke kebun bawa kompos, pulang bawa hasil panen, entah itu singkong atau mungkin jagung, kan seperti itu. Nah ini dilakukan kembali lah. Ning eneng siji sing urung digawa mang. Ya nggo bekal biasane. Bontrot ta? Iya bontrot. Ketahanan rusak adalah kebenaran iki. Lek wong biyen kan ngono. Niki dikurangi ya, kudu gawe ya kudu bontrot barang. Luwe engko. Bontrote kuwi sing lali Mas. Mergo tanine saiki aku wis ndak koyo wong biyen-biyen nih. Lah piye? Lah mek teko tok ngono nggetakne kompose. Bareng ngono golek ramban, wis sak iket, mulih. Tok. Lah iku paling wektuku kok sak jam. 2 jam paling lama. Jadi apa? Mergane nyambi ternak kuwi mang. Jadi tanine alih ora tek fokus apa piye to iki? Padahal tanaman ya butuh kasih sayang Mas, butuh dijak ngobrol. Mosok ya digletakne tok, dikai rabuk tinggal ngalih. Kalau saya konsepnya gini Mas, untuk fermentasi di rumah itu kan belum mampu dari sisi tempat terutama. Nah, akhirnya itu saya taruh di lahan, nanti di musim berikutnya baru itu diolah. Katakanlah jangka waktu sebulan atau 2 bulan. Nah, olah tanah kita cukup dibalik, dibikin gulut-gulutan itu aja. Nggak harus, intinya fermentasi itu terproses secara alami. Nggak harus kita membuat ditutup terpal atau apa, itu nggak harus. Kalau saya seperti itu, nggak mau ribet lah. Iki antarane nggak mau ribet karo awang-awangan gitu ya Mas yo. Ya nek iki kan apa ya? Ya mergane nyambi ternak mang. Oke, awang-awangan nih. Nah. Nek wong iki nek apa ya? Jenenge pekerjaan awal kan tani. Jadi iki pertanyaannya sing disambi tanine apa ternake kan.
Nek saya yang sing disambi ku tetep ning ternake akhirnya Mas. Kembali ke ternaknya. Yo intine kalau tadi disebut bahwa ternak tradisional menuju ke modern itu belum lah. Karena saya ternak yang paling utama itu hobi, yang kedua memanfaatkan komposnya. Soal sisi ekonomis ternaknya yo mengikuti lah nanti kan seperti itu. Lek mi hobine nyapa Mas ternak apa akeh men iki. Ternak wedhus akeh lek hobi Mas. Ini total 13 Mas. Nah iya, lek misale hobi sitok dipangku selesai ya. Nek kursi siji ku ngene. Sitok dipangku ya hobi. Komposnya kurang akeh. Mas. Siji ku kurang akeh. Ngono lho. Jadi yo intinya kita di sini tuh berawal dari seneng aja ternak kambing. Itu bulan 1 sekarang bulan 1 2022 ya tahun kemarin. Sekarang 2023 bulan 1. Itu dari awal saya punya 3 ekor betina doro yang sudah hamil itu. Mas aku bingung. 3 ekor betina mosok gelem anak. Lha ekor tok iki. Oh iya. Angel iki. Berarti terus kata-kata iki. 3 ekor betina. Ya berarti berapa kaki Mas ya? 3 ekor betina iki 12. Oh, 12 kaki. Ya. Jadi ternaknya Pak Witoyo ini 3 ekor kambing, 12 ekor kaki kan. 12 kaki kan. Jadi bermula dari 3 kambing ya. 3 kambing betina itu ya. Terus jantannya 1. Ya, waktu itu saya beli kambing udah keadaan hamil. Yo 2 bulan, 3 bulan seperti itu. Sekarang udah jadi 13, itu 1 tahun. Nanti kan bukan berarti itu sudah turun 2, turun 3 bukan. Tapi karena saya anak pertama lepas HP saya jual, saya belikan lagi yang kecil-kecil, yang bikin cepat. Sekarang udah, kalau saya 13 ini aja sementara udah cukup. Sementara ini. Maksudnya cukup komposnya apa cukup yo kesele? Kompos insya Allah udah lumayan lah 13. Karena lahan kita juga terbatas untuk di lahannya. Karena kompos yang kita bawa ke lahan itu kalau 13 ini insya Allah udah mencukupi untuk saat ini. Yang kedua itu dari sisi repotnya juga. Ini loh kita kerumput, memang kita bantu konsentrat. Jadi kerumputnya nggak seberapa. Cuman gini Mas, saya lihat ini ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, dikoreksi, yang kemudian dieksekusi ya nantinya. Jadi model kandang ini di berapa suhunya ini? Sini paling rata-rata 20-an lah, 20-an. Jadi kalau malam bisa 18, dataran tinggi. Dataran tinggi ini buat kandang ini modelnya dhuwur ya, cagake 2 meter. Yang kemudian 240 itu. Apa dari dalam sisi peternakan, ini kan arah anginnya ke sini ya, Mas. Iya. Nah, itu ada 2 asumsi kalau saya mengoreksi ya. Memang 1 kalau yang betul itu kan arahnya ke sini, jadi ke sana. Itu untuk menanggulangi arah angin. Cuman dibuat ke sini itu karena 1 adalah tempat kelihatannya. Iya. Ya, karena 1 tempat ya. Benar. Iya, benar. Ya. Jadi kalau dalam sisi peternakan itu mempelajari arah angin juga. Jadi kalau memang ada tempat ini seharusnya ke sini. Nah, hadapnya ke sana untuk menanggulangi arah angin. Yang kedua, untuk suhu dingin itu memang yang sana itu harus ditutup ya. Dikemuli. Ya, ditutup ataupun bisa menggunakan, kalau ini kan sistemnya sudah menuju sistem kandang jos ya. Cuman kalau di suhu dingin itu bisa menggunakan langsung apa itu? Tembrak. Yes. Tanpa pampang ya. Tanpa pampang karena suhu dingin memerlukan kambing itu hangat. Jadi dengan kotoran amonia yang di atasnya ada rapen itu kan menghasilkan kehangatan tersendiri kan gitu. Itu kalau di suhu dingin. Nah, panjenengan betul karena menggunakan ini salah satunya adalah lebih efisiensi. Yang kedua ini pasti kotorannya itu lebih lebih bersih. Ya, lebih bersih. Kemarin itu memang saya mempelajari. Iya. Kalau pengalaman dari orang tua dulu kandangnya lemprak. Iya, betul. Terus saya pengen memperbanyak populasi, otomatis lahan. Nah, lahannya kita di pegunungan itu kan lereng-lereng.
saya terpaksa memakai sistem pampang yang tingginya itu 2 meter lebih. Di situ suhu dingin terasa. Waktu itu belum ada kambingnya sih. Saya waktu membuat ini pampangnya ini. Testimen ini sampai dia nyemplung ning kandang ya ceritanya. Karena waktu itu masih masang ini Kang apa namanya kayunya ini masih pasang ini kan ada angin. Itu memang dingin banget. Saya udah bayangkan wah ini kalau kambing kayak apa bisa masuk angin atau. Akhirnya saya mikir yang pertama saya kasih pagar plastik itu. Yang kedua untuk kotorannya sengaja pembersihannya itu 3 hari sekali. Ini supaya mengurangi dingin pada ternak. Otomatis kalau dianggap kandang pampang harus bersih, kayaknya di sini nggak berlaku. Itu mana kan pembersihannya jarang. Jarang dibersihkan lapuk iso-iso. Nah, wedhuse nyeblok ning ngono beleh sarapan. Memang ada resiko-resiko tersendiri kan gitu. Kalau memang ini tiap hari saya bersihkan bisa, cuman nanti angin kayak apa kan. Nah, ini memang perlu evaluasi lah terkait kesehatan ternak terutama. Yang kedua perkembangan. Seperti itu nanti yang jelas kalau saya memang pengen yang di bawah itu tetap saya kasih plastik. Nanti angin itu nggak masuk langsung. Seperti itu, Bang. Jadi ya nanti mungkin siap direalisasi. Jadi untuk pembenahan kandang itu lebih jos karena menuju internasional. Peternakan internasional. Nah, ada beberapa hal yang mungkin dibicarakan Mas Heri. Jadi monggo sampean teko cara hasil dari peternakan kambing iki pedes padha karo panen lombok apa ora kan itu. Saiki Kang, tak tekone sing iki. Sing sebelah kiri iki kan sistemnya klemprak. Zaman biyen lah. Nah sing iki wis pampang dia, ta ora trimo semi pampang iki malah. Terus dari cara kesehatan hewan sak produktivitasnya iku piye? Ana bedane apa ora antarane sing kiwa ambek tengen iki? Kalau dulu yang terkendala saya punya kambing jantan 1. Waktu masih saya taruh di pampang. Itu 3 kali mengalami kembung, masuk angin. Entah itu dari faktor pakan atau memang dari angin yang masuk gitu ya. Saya kurang tahu, tapi yang jelas setelah pejantan saya pindah ke lemprak, itu sampai sehari ini tidak ada istilah kembung. Cuma yang ada persoalan kalau di kandang lemprak karena suhu dingin, ini kotoran kan jadi lembab karena urin itu kan jadi satu di situ kan gitu kan. Kadang-kadang ini becek. Namanya kambing, kadang-kadang ini tidurnya itu di tempat kencingnya juga. Otomatis yang di lemprak ini mungkin lebih hangat tapi gampang kotor dari sisi kambingnya. Cuma dari sisi kesehatan dia lebih sehat. Lebih sehat sing di lemprak nih. Sing di lemprak nih. Nah, tapi kalau yang di sini dia lebih bersih, cuma rawan masuk angin. Nah, ini yang mungkin 2 sisi yang belum ketemu lah kalau saya solusinya harus seperti apa. Jadi yang pertama mengenai kambing jantan tadi itu faktor stres Mas. Jadi hewan ketika dari kandang klemprak ke langsung kandang pampang itu biasanya stres. Begitu juga dari kandang pampang ke kandang klemprak pasti dia berdiri 2 hari. Oh berarti itu adaptasi. Jadi pasti jenengan coba yang dari pampang full bersih ke sini pasti nanti akan berdiri terus. Kuliner resian ya. Kuliner resian karena beliau ya iman ulune apik kena tretong kan seperti itu. Nah itu adalah faktor stres kalau saya mengamati loh ya. Karena saya pernah mengamati hal itu. Itu adalah faktor stres. Jadi semua hewan ataupun manusia sama. Jadi perlu adaptasi. Yang kemudian untuk ini Mas. Jadi sudah ternak kambing, pastinya ada beberapa kambing ini yang ada jenisnya kambing apa aja ini? Ini saya masih kambing kacang ada 1. Iya. Masih semi ya, bukan kacang full, kan jenis kacang full ya. Itu sudah turunan. Yang jelas saya pakai kambing Jawa Brigunan atau apa istilahnya. Karena saya beli kambing ini memang dari pasar-pasar lokalan saja. Saya bukan tertarik sih. Kalau kita bicara PE atau apa itu kan harga mahal, terus adaptasi lagi kan seperti itu. Tapi kalau kambing-kambing yang seperti ini, yang kambing Jawa seperti ini, itu sudah banyak masyarakat lingkungan sekitar sini yang memelihara seperti ini. Di kambing Jawa, enak kambing Jawa. Jawa Randu kan, Jawa Randu. Jadi saya itu sebetulnya juga pemerhati ternak.
dan juga ada kekhawatiran sebetulnya saat ini. Jadi kalau kita ke Madura ada sapi lokal Madura, ke Bali ada sapi lokal Bali, bahkan kambingnya juga seperti. Tapi ke Jawa hampir enggak ada loh. Jadi sapi Jawa, apalagi saat ini kambing Jawa kacang hampir punah. Jadi ada sebuah keprihatinan bahwa asli kambing baik peternakan Jawa, misalnya kambing ataupun sapi di Jawa ini sudah mengalami pergeseran sehingga dikhawatirkan nanti akan punah. Tidak seperti di daerah lain. Di daerah lain pasti masih ada memang endemik aslinya. Nah, sebagai peternak Mas Wito, jenengan bisa enggak misalnya menjaga sebuah turunan. Iya, asli kambing Jawa, mencari kambing Jawa untuk diproduksi kembali supaya kambing Jawa ini tidak menjadi dongeng lagi kan gitu, bahwa ada kambing Jawa murni, tidak Jawa randu yang kemudian beligonan, sudah silangan dan lain sebagainya. Saya prihatin terkait itu. Gimana sebagai peternak jenengan ini? Kalau di kambing kacang gitu ya, kambing yang kecil-kecil itu yang saya amati kecil, dia berbulu tipis. Jadi dia kurang menarik gitu kan ya. Dibandingkan dengan Jawa randu atau Bligon itu kambing Jawa itu kurang menarik. Tapi kalau dari sisi produktivitas dia lebih cepat. Nah, kendalanya nanti di sisi pasar. Ndak teh ayu. Nah, konsumen kan ya pikirannya kan pengen sing apik sing kan. Cuma kalau kita bicara pedaging mungkin dia menang. Iya. Karena memang gemuk. Cuma memang kecil gitu loh. Maksudnya dagingnya banyak, cuma kan postur tubuhnya itu kerdil kan. Tidak menjual, tidak menarik. Tidak menarik lah. Cara wong ndak semblohe Mas ya. Tapi pertanyaannya hampir punah loh saat ini. Iya. Masa enggak ada peternakan yang yang memang untuk menjaga endemik itu supaya ada gitu. Jadi anak jenengan nanti kalau saat ini sudah punah, kambing Jawa asli neng tidak ada, kan bingung juga ya. Berarti kita perlu apa ya Kang? Ya perlu menjaga keberlangsungan pelestarian untuk populasi. Saya perhatikan jarang ini yang memperhatikan. Karena sampai hari ini itu saya mencari bibitnya itu belum ketemu, Pak. Itu bibit khusus yang kambing kacang original murni itu saya belum ketemu. Ya makanya kuwi dhek peternak nyari bibit ae sangel. Nek ora ndang digolekne apa digolekne? Iya, iki serepot iki. Enggak apa-apa tadi. Saya memang ada sih keinginan. Mungkin kambing kacang untuk pejantan betina ya. Khusus itu memang benar-benar murni kacang itu saya memang pengen. Saya pengalaman begini. Ketika kambing kacang ini zaman-zaman dulu kan masih banyak ya kan. Itu lebih cepat sisi reproduksinya itu lebih cepat. Tahun kan bisa 2 kali. 14 bulan lah itu. Tapi kalau untuk Jawa randu ini agak molor dikit. Apalagi kalau yang saya tahu pengalaman di daerah lain kambing PE itu kan lebih lama lagi. Bisa 18 bulan itu kan baru beranak kan. Sisi kecepatan reproduksi tadi, kemudian ketahanan tubuhnya dia lebih kuat. Kelemahannya ya cilik iku mau. Ndak semblohe ngono ta. Ndak semblohe iku mau. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, kenapa kambing lokal kacang itu tidak familiar? Kalau segi daging kan menangan ya. Ya, menangan. Di perkembangbiakan juga menangan. Karena satu,